Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UTTJ SDN Rapor 1, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Curug Porot 1, yang terhormat teman-teman guru UPTJ SDN Rapor 1 beserta penjaga sekolah yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini adalah tugas yang harus saya selesaikan. Untuk menjelaskan tugas ini, maka dan itu saya mengundang Bapak Ibu ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah berkenan hadir dalam acara ini. Mengingat acara ini sangat panjang sekali, saya minta maaf sebelumnya. Ini nanti durasinya adalah 1 jam lebih. Jadi saya sebelumnya minta maaf untuk Bapak Ibu. Kemudian saya minta untuk dicermati karena ini juga penting nantinya bagi sekolah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ke inti dari budaya positif, mungkin saya mau menanyakan, adakah terbesit di pikiran Bapak Ibu apa sih tentang budaya positif itu? Pak Samsi apa? Contohnya kita datang dan pulang dengan tepat waktu. Ya, selain itu juga yang lain mungkin. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Pak Samsi barusan, yaitu budaya positif itu bisa contohnya seperti kita datang tepat waktu ke sini. Mungkin yang lain itu juga bisa sebelum pelajaran itu bisa berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini budaya positif itu sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita mengartikan bahwasanya budaya positif itu adalah stimulus dari kita sendiri adalah atau apresiasi dari kita sendiri untuk sekolah kita ataupun sekolah-sekolah yang lain, bagaimana kita itu menerapkan budaya positif supaya nantinya akan digunakan dengan baik oleh sekolah tersebut. Selain itu, kita selaku guru, budaya positif tersebut itu bisa kita manfaatkan dengan baik, bukan hanya diterapkan, bukan hanya dipahami, tapi juga harus disebarkan ke seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita ini ataupun yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Karena kenapa demikian? Kita harus perlu menyebarkan, karena ini sangat penting untuk anak didik kita, untuk murid kita, supaya nantinya akan menjadi anak yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh profil pelajar Pancasila kita ataupun yang sudah diterapkan oleh yang tertuang dari filosofisnya Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu budaya positif ini sangat penting sekali untuk kita terapkan dan kita budayakan di sekolah-sekolah kita. Yang pertama, mari kita langsung. Yang pertama adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu.
pertanyaannya adalah Bapak Ibu setuju apa tidak apabila nantinya di sini di sekolah kita ini adanya hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju apa tidak? Setuju, Pak. Sebenarnya kalau setuju ini salah, Pak. Ya, sebenarnya untuk hukuman itu tidak perlu dilakukan. Ya, untuk hukuman itu tidak perlu dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Sebenarnya di sini Pak untuk berbagai bentuk hukuman apapun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan meskipun itu adalah demi kebaikan anak. Iya Pak. Sebetulnya hukuman itu menurut kami ya, hukuman itu bukan secara fisik. Tentunya hukuman ini bisa dilakukan dengan menghafalkan perkalian. Nah, itu juga hukuman siapa yang melanggar nanti hukumannya bukan fisik, dipukul atau di istilah kekerasan. Nah, bisa hukuman sini bisa bentuk dalam menghafalkan perkalian misalnya. Ya, terima kasih Bapak Samsi. Di sini baik Pak, untuk hukuman ini sebenarnya ini tidak boleh Pak. Nanti ada penjelasan tersendiri nanti, makanya saya minta untuk mengikuti acara ini dengan seksama. Kemudian yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Kalau setuju alasannya apa? Saya minta alasannya kalau setuju. Mungkin Ibu. Menjawab yang hukuman tadi mungkin istilahnya bukan hukuman, kalau perkalian kasih rewardnya menghafal perkalian. Kalau penghargaan kenapa setuju? Karena reward itu biasanya untuk anak itu sebagai motivasi bagi yang tidak dapat reward, mereka akan ingin seperti temannya. Itu dikasih sama bapak dikasih bunga misalnya, aku juga ingin anak kasih bunga. Syaratnya apa ya? Syaratnya harus seperti teman yang dikasih bunga tadi. Terima kasih Ibu. Sebenarnya di sini juga saya menjawab untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sebenarnya juga salah. Seperti yang saya ikuti dari pelajaran CGP ini, setelah saya mengikuti pelajaran CGP ini, sebelumnya memang saya berpikir hukuman itu juga sebagai untuk mendisiplinkan anak. Ternyata setelah saya mengikuti CGP calon guru penggerak ini, ternyata itu semuanya salah. Entah itu dari pemberian hadiah ataupun memberikan atau sanksi-sanksi yang ringan pun juga sebenarnya tidak boleh. Berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang diterapkan oleh di kurikulum Merdeka, bahwa kita itu harus berpatokannya kepada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama ada 5 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama di situ adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu yang pertama yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Di sini bergotong royong di sini dituntut anak kita, peserta didik kita itu bisa melakukan bersama teman-temannya, saling bantu-bantu, entah itu bisa melakukan pekerjaan di sekolah yang ditugaskan oleh guru ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar sekolah.
kemudian yang ketiga yaitu kreatif. Di sini murid dituntut untuk kreatif, bisa mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Mandiri di sini dituntut peserta didik kita itu bisa melakukan hal-hal yang sekiranya dapat dilakukan dengan sendiri, meskipun tanpa dibantu oleh siapapun. Itu bisa dilakukan sendiri, tapi karena kita adalah selaku guru, tetap saja kita harus tetap memantau setiap perkembangan anak didik kita. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Di sini siswa dituntut untuk mempunyai pikiran yang luas, yaitu bisa bernalar sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Jadi siswa dituntut untuk bisa menghargai dari seluruh apa yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di luar kita tersebut. Berikutnya yaitu mengkonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini sebenarnya untuk teori kontrol di sini, Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah ilusi, ya, ilusi. Jadi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Sebenarnya di sini, meskipun guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, ya. Kenapa demikian? Sesuai dengan teori kontrol, bahwasanya yang dapat mengontrol murid, yang dapat mengontrol seseorang itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Hanya saja kita sebagai guru hanya menuntut bagaimana murid itu mempunyai akhlak yang baik dan nantinya bisa berkarakter sesuai apa yang dicita-citakan. Ini hanya ilusi, ya, berarti Bapak Guru. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ini juga ilusi. Meskipun dikritik seperti apapun, kalau motivasi itu tidak keluar dari dalam dirinya, itu tidak akan bisa berubah. Contohnya seperti kita mempunyai murid yang sangat nakal mungkin, kita perhatikan terus, disuruh jangan nakal, ya, karena kalau kita tidak keluar dari motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsiknya tidak keluar, maka itu tidak akan berhasil. Nanti setelah itu dia akan mengulangi kembali. Kemudian yang keempat yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Meskipun hal-hal yang positif pun juga kita harus berpikir dulu, ya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita selaku guru terhadap murid, kita memaksa murid untuk, contohnya seperti nakal lagi, ya, mencontohkan anak itu nakal. Kita paksa bagaimana supaya dia mau berubah kenakalannya. Tapi kalau anak tersebut juga belum mengeluarkan atau tidak mempunyai motivasi dari dirinya sendiri, itu tidak akan pernah berubah. Berikutnya yaitu menurut para ilmuwan, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ataupun teori pilihan. Nah, di sini menurut Stephen Covey, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seperti yang dikatakan oleh Stephen, bahwasanya itu kita harus merubah diri sendiri, ya. Kita harus merubah diri sendiri terlebih dahulu.
bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perbuatan kita. Contohnya seperti pada saat yang budaya positif yang kita laksanakan di sini, seperti datang tepat waktu ke sekolah atau ke dalam kelas. Jadi karena di sini kan masuknya jam 7 kurang 5 menit. Jadi otomatis karena guru itu selaku teladan bagi siswa-siswanya, otomatis guru itu harus datang lebih awal. Nah, itu lebih awal. Datang lebih awal, jam 6:30 harus sampai ke sini. Kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua yaitu perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ataupun teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Di sini untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah arah agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah di sini kita mencoba mengubah yang respon, mengubah orang. Sedangkan yang dikontrol memahami pandangan orang lain. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah di sini contohnya seperti siswa kita itu mempunyai kesalahan mungkin seperti kadang tidak mengerjakan PR, datang terlambat, atau nakal suka mengganggu temannya. Di sini dari teori kontrol tersebut itu mengendalikan kita ataupun mengontrol kita. Yang dapat mengontrol kita seperti yang saya katakan di awal adalah diri kita sendiri. Jadi untuk orang lain hanya mungkin dapat menilainya saja. Untuk merubah itu tidak bisa kalau tidak keluar dari diri kita sendiri. Yang keempat yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Lagi di sini kita berpikiran kita dapat mengontrol anak didik kita, bisa mengontrol orang lain. Sedangkan untuk yang teori kontrol di sini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Yang dapat mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Contohnya pada saat kita memaksa anak-anak suruh tidak boleh nakal, tapi tetap saja nakal. Bahwa kita menganggap bahwa diri kita itu gagal, itu sebenarnya tidak. Karena di sini bisa berkolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan merasa gagal. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikirnya untuk teori respon itu adalah menang dan kalah. Sedangkan di teori kontrol itu adalah menang-menang. Jadi tidak ada kata menang kalah. Ya, intinya menang-menang. Berikutnya untuk yang berikutnya adalah apakah makna disiplin. Makna disiplin di sini kalau kita lihat di situ ada lingkungan positif. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan yang baik juga. Kemudian di situ ada strategi. Dari strategi ini bisa kita tinjau kembali. Kemudian penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Berikutnya, dari disiplin tersebut kita bisa melihat tujuan disiplin positif. Yang pertama adalah tujuannya itu adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan dari disiplin. Kemudian disiplin positif ini mempunyai motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama itu berdampak jangka panjang. Apabila kita mempunyai motivasi diri, maka jangka yang akan digunakan itu sangat panjang sekali karena tidak mungkin berubah. Contohnya seperti pada saat kita datang ke sekolah tepat waktu, meskipun tidak ada kepala sekolah atau
ataupun tidak ada hukuman atau tidak ada penghargaan karena motivasi itu keluar dari diri kita sendiri, maka itu tidak akan berubah meskipun tanpa diawasi, tanpa adanya teguran dari kepala sekolah. Tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini meskipun yang suka datang jam 6 pagi di sini jam 6 pagi diberi hadiah atau diberi penghargaan sama kepala sekolah, itu sebenarnya tidak terpengaruh kalau memang motivasi itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mendapat suatu tujuan mulia. Berikutnya, disiplin positif ini mengarah kepada budaya positif yang sudah kita bahas sekali ini. Bagaimana pendapat Anda tentang disiplin? Nah, disiplin ini kan banyak macamnya, Pak. Kalau kita lihat, disiplin itu mengarahnya kepada aturan. Benar nggak, Bapak Ibu? Betul ya. Nah, itu mengarahnya kepada aturan. Nah, di sini kembali tadi kepada motivasi. Apabila motivasi itu ada pada diri seorang atau keluar dengan sendirinya dari seorang tersebut, maka disiplin tersebut akan tercetak dengan sendirinya meskipun tanpa ada aturan-aturan yang mengikat seperti itu. Berikutnya, disiplin atau tata tertib, peraturan kepatuhan pada peraturan hukuman. Nah, di sini seperti yang saya katakan barusan. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, seperti itu ya. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, selain itu juga Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau disiplin itu sudah keluar dari diri kita, itu meskipun tidak ada penghargaan, tidak ada peraturan yang mengikat, itu pasti tetap kita jalani. Beda dengan motivasi eksternal, itu keluarnya karena ada dorongan dari orang lain, entah dari kepala sekolah ataupun teman-teman sejawat yang lain. Seperti itu. Berikutnya, yaitu apakah makna disiplin? Yang pertama, berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai. Yang keempat, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi disiplin itu memang kita itu harus mempunyai disiplin yang sangat kuat, yang muncul
dari diri kita sendiri. Berikutnya, apakah makna disiplin tersebut? Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya di sini mungkin seperti yang saya katakan di awal. Contohnya pada saat kita masuk sekolah itu kan sudah ada peraturannya. Di situ masuknya jam 7 kurang 5 menit. Kadang pada saat ada acara senam itu masuknya 7 kurang 15 menit. Nah, di situ kita selaku guru itu sebenarnya bukan karena adanya penghargaan atau adanya hukuman, melainkan adanya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Apakah makna disiplin itu? Yang berikutnya yaitu seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti yang saya katakan tadi, ya. Berikutnya kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Sini nilai-nilai kebajikan itu ada 6. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6. Nanti kita akan membahasnya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Tidak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan, itu menurut William Glasser, yaitu pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dean Dawson tahun 1998. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila. Apa saja isinya dari profil pelajar Pancasila? Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya yaitu ada toleransi, itu menurut Ibu Primeri, atau dari sikap murid, yaitu ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen tinggi, keingintahuan, dan empati. Jadi itu yang harus dimiliki oleh tiap-tiap murid ataupun guru di situ. Berikutnya yaitu di sini ada 9 pilar karakter. Mungkin ini juga tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru. 9 karakter tersebut yaitu yang pertama, cinta Tuhan segenap dan segenap ciptaannya. Jadi betul mencintai Tuhannya, kemudian juga mencintai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhannya tersebut. Berarti boleh mencintai ciptaannya kan? Iya, contohnya seperti Bapak mungkin berkeluarga juga kan, itu juga sama dengan mencintai, atau terhadap anak didik kita. Itu kita harus mempunyai rasa cinta dan sayang kepada sesama. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Dari 9 karakter itu kita mempunyai rasa mandiri dan rasa tanggung jawab.
Apa tanggung jawab kita di sini? Banyak sekali, karena kita adalah selaku guru, tanggung jawab kita itu banyak sekali. Mungkin kalau kita sebutkan satu persatu nanti bisa menyita waktu yang sangat lama. Kemudian yang harus dimiliki juga di situ adalah kejujuran. Kita harus bersikap jujur, amanah, terutama anak didik kita di sini. Kemudian hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Seperti Pak Besar ini kan rendah hati orangnya, Pak. Ya. Oh, iya. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, berikutnya, yang keempat yaitu petunjuk seumur hidup dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini dapat dipercaya sebenarnya dari nilai-nilai kebajikan dari yang pertama sampai ke 6 itu sebenarnya hampir sama, Bapak Ibu ya, hampir sama. Hanya ada perbedaan yang nantinya akan diambil suatu keputusan di mana di situ harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Berikutnya yaitu empati dari The Seven Essential Virtues, mempunyai rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Hampir sama Bapak Ibu semuanya. Berikutnya di situ karena hampir sama, maka yang keenam pun juga didapatnya seperti ini. Dari keseluruhannya itu didapat seperti ini. Ini bisa kita baca sendiri Bapak Ibu, yaitu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, situ keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, dari keenam berikutnya, dari keenam nilai-nilai kebajikan tersebut itu dapat diambil menjadi satu, yaitu menjadi nilai yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan. Seperti pemerintah juga inginkan seperti itu, mengacunya kepada profil pelajar Pancasila, di mana isi dari profil pelajar Pancasila tentunya kita sudah paham betul, sudah mengetahui betul. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Di sini ada titik kita itu dituntut mempunyai hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa, terutama di situ seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini tadi seperti yang dikatakan pertanyaan dari Pak Samsi, ini nanti Pak Samsi ke belakangnya ini sesuai dengan apa yang Anda tanyakan tadi di awal. Itu berarti motivasi eksternal, itu datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, itu termasuk pada motivasi internal yang merupakan adalah dari tujuan positif yang kita inginkan, yaitu menghargai diri sendiri. Contohnya seperti saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Contohnya kita datang tepat waktu tanpa disuruh pun kita datangnya tepat waktu karena kita guru ingin menjadi panutan bagi anak didik kita. Berikutnya yaitu dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama. Nah, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuknya.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen 1993 yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan memukul, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, juga penghargaan merusak hubungan. Nah di sini seperti yang ditanyakan tadi juga penghargaan itu katanya adalah sesuatu yang benar, tapi penghargaan itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Karena situ termasuk dihukum oleh penghargaan. Kenapa demikian? Apabila contohnya seperti murid kita mempunyai nilai yang tinggi, kita kasih hadiah, dikasih penghargaan. Lah di situ secara perlahan-lahan, secara tidak langsung, nantinya murid kita itu akan semakin ke belakang itu akan semakin jenuh kalau kita memberikan penghargaan. Makanya ini juga tidak diperbolehkan, entah itu penghargaan berupa barang ataupun penghargaannya yang lain. Tidak boleh. Seperti kalau dulunya saya sebelum mengikuti pelatihan CGB ini, saya juga beranggapan seperti itu, Bapak Ibu, yaitu apabila kita memberikan sesuatu penghargaan terhadap murid kita beranggapan itu adalah suatu dorongan atau motivasi yang nantinya bisa meningkatkan motivasi anak. Sebenarnya itu juga tidak boleh, iya Pak. Sebetulnya penghargaan di sini juga kita contohkan dengan penghargaan secara verbal. Contohnya ketika anak itu sudah bisa mengerjakan sesuatu yang benar, ketika guru itu memberikan, oh kamu bagus ya, kamu bagus, dapat 100 ya, penghargaan secara verbal, boleh apa enggak seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Kalau seperti itu kan bukan penghargaan namanya Pak, mungkin bisa dikatakan pujian Pak. Penguatan, dorongan, bagaimana supaya anak itu nantinya bisa lebih baik ke belakangnya. Kalau seperti itu boleh Bapak. Kalau yang penghargaan seperti memberikan barang itu memang tidak boleh. Berikutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, kembali ke ini Bapak, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas nantinya. Apabila kita sering memberikan suatu penghargaan, maka di situ anak didik kita itu kan istilahnya kadang terlalu manja, kadang kalau tidak diberi sesuatu, saya sudah mendapatkan nilai tinggi di Bapak beri beri hadiah, beri apa, seperti itu Bapak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah nantinya itu apabila kita sering memberikan penghargaan, maka kreativitas itu lama-lama akan hilang, males istilahnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi nantinya itu akan terkikis dari dalam dirinya. Kenapa? Karena dia selalu dalam perbuatannya selalu mengharapkan suatu imbalan, mengharapkan penghargaan. Kalau saya tidak mendapatkan nilai tinggi, saya tidak dikasih hadiah. Kalau saya tidak tetap nakal, nanti saya tidak dikasih hadiah. Lah, itu nantinya yang bisa terjadi pada anak didik kita. Kalau kita melakukan memberikan penghargaan terus, begitu Bapak. Seperti yang Bapak dipertanyakan barusan. Lanjut. Yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya kalau tidak mengerjakan PR contohnya, nanti ini langsung dipukul atau dicubit, itu tidak boleh. Tapi konsekuensi itu kita bisa buat
dari keyakinan kelas yang kita buat bersama di kelas, Bapak. Seumpama melanggar dari itu, kita mungkin bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh peserta didik kita. Karena kan keyakinan kelas itu bahkan dari kelas satu dan kelas yang lainnya itu kan beda-beda, tergantung dari kelas itu sendiri dan dari kesepakatan dari anak didik kita. Yang kedua, membuat anak sakit itu juga tidak boleh, seperti fisik maupun hati, atau dikata-katai, kamu ini dasar bodoh semua, itu tidak boleh, itu termasuk hukuman. Atau dicubit, fisiknya dicubit atau ditempelin, atau itu juga tidak boleh. Untuk konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Makanya dengan adanya kesepakatan kelas tadi itu, kita bisa katakan, lah tadi kamu melanggar. Apakah ada di kesepakatan kelas? Ada, Pak. Kalau ada, yang mana kesepakatan kelas yang mana di situ? Bisa ditanya. Oh iya, Pak. Kan bisa kita terapkan di situ. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada paksaan, di situ juga stimulus tanggapan untuk konsekuensi. Kemudian hukuman itu juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Itu semuanya kita tidak boleh melakukannya, kecuali itu konsekuensi yang sudah dibuat di dalam kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan peserta didik kita. Berikutnya yaitu apa itu restitusi. Ini mengacu kepada tadi hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lah, di situ nantinya akan ada restitusi. Berikutnya, di sini di restitusi itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita perhatikan yang gagal terlebih dahulu. Di situ gagal itu termasuk hukuman, seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwasanya hukuman itu tidak boleh. Ya, contohnya seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hampir sama dengan yang tadi. Ya, tidak nyaman untuk murid, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak itu akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif juga meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sesuatu. Kemudian untuk yang identitas sukses itu yang disiplin. Yang pertama yaitu konsekuensi dan restitusi. Sedangkan konsekuensi itu kita sudah bahas di awal, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusinya adalah merupakan suatu pilihan. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana di segitiga restitusi habis ini. Lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri dari 9 restitusi.
Seperti itu. Lanjut berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Dari apa yang kita buat itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Berikutnya, nah di sini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah di sini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, atau juga bisa mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang kesepakatan di sini ini tidak termasuk ya, karena apa namanya termasuk lah di sini ini bisa dikerucutkan datang tepat waktu, mengucapkan salam itu bisa dijadikan saling menyayangi di situ seperti itu. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini kebutuhan dasarnya yang terdapat dalam diri manusia tersebut ya. Berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol seperti yang tadi dikatakan. Posisi kontrol kita itu sebenarnya ada identitas gagal, ada berhasil atau sukses, dan yang dari luar juga berhasil sukses itu dari dalam diri kita. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Di sini guru berbuat. Jadi guru berbuat, menghardik, contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau apa. Nanti kita bisa, kalau ada waktu saya putarkan video. Kalau ada waktu, biar bisa mengetahui apa itu 5 posisi kontrol guru terhadap murid kita. Kemudian kita juga berlaku sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jangan, contohnya mungkin jangan seperti itu bisa dijadikan teman ya. Juga sebagai pemantau, di situ juga dapat menghitung dan mengukur seberapa besar atau seberapa mereka mempunyai kesalahan atau perbuatan yang kurang mengenakan di situ. Kemudian kita sebagai manajer. Lah, ini menurut saya sendiri dari 5 posisi kontrol itu sebenarnya yang harus dimiliki oleh guru itu adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ya, karena di situ manajer itu yang harus dimiliki oleh guru, karena ini adalah posisi kontrol yang tepat kita lakukan terhadap murid kita. Contohnya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak itu diberi kesempatan terlebih dahulu, jangan langsung divonis bersalah. Jadi harus diberikan kesempatan terlebih dahulu. Nah, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, contohnya seperti itu. Namun dari kelima posisi kontrol tersebut ya, sebenarnya apa ya, memang harus ada. Cuman menurut saya pribadi itu adalah yang manajer, karena itu adalah yang bisa kita berikan kepada anak didik kita, bukan sebagai penghukum ataupun juga sebagai pembuat rasa bersalah, karena di situ kalau kita sebagai penghukum maka akan menyakiti perasaan atau menyakiti anak didik kita, entah itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang nantinya akan dibawa sampai mungkin bisa sampai dari sekolah kita ini bisa diingat-ingat oleh anak. Mungkin Bapak Ibu guru pernah ada perbuatan-perbuatan guru dulu pada waktu sekolah yang masih diingat sampai sekarang. Ini juga kan termasuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Mungkin ada yang masih ingat, entah itu iya Pak, saya waktu SD dicubit atau ditempeleng atau seperti itu. Itu pasti kita ingat sampai sekarang.
Betul apa tidak Bapak Ibu guru? Betul. Betul ya? Ya, karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu akan diingat terus selamanya. Berikutnya yaitu ada video, ini contoh video. Mungkin kalau menututi atau bisa di karena waktunya ini sudah kurang 10 menit dan pembahasan masih banyak, mungkin videonya bisa kita putar nanti di belakang saja. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah ini yang sangat penting juga Bapak Ibu guru. Nah di sini segitiga restitusi itu kita memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul apa tidak? Betul ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Contohnya seperti itu. Kemudian yang menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk memvalidasi kebutuhannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, contohnya mungkin kamu berbuat seperti itu, pasti kamu mempunyai suatu alasan, bukan? Nah, contohnya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan atau berbuat salah yang menjadi positif terhadap dirinya. Nah ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yaitu kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah situ guru bisa berkata contohnya seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi atau berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga Bapak Ibu dulunya juga bisa berbuat salah, atau Bapak Ibu juga berbuat salah di situ. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa juga yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin di situ itu adalah contoh hal-hal yang atau kata-kata yang dapat menstabilkan identitas di situ. Kemudian berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini bisa seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti yang Bapak katakan tadi. Apa yang penting bagi kamu dari perbuatan kamu itu? Nah, seperti itu. Ya, kemudian boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus mengata-ngatai yang kasar seperti itu? Kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok, besok lagi atau kapan? Tentunya kita itu tentunya harus lebih bersabar dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi pada anak didik kita. Apabila kita menemukan kasus-kasus tersebut, kita bisa menggunakan dengan segitiga restitusi tersebut, yaitu bisa memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, lanjut, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan apabila ada suatu permasalahan di kelas pada diri murid kita bisa menanyakan keyakinannya kepada murid. Apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau yang sudah kita buat bersama? Contohnya bisa seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu.
Lanjut. Nah, ini ada contoh kemarin kebetulan saya sendiri mempunyai di kelas saya ada kasus di sini, yaitu murid saya itu berbuat yang kasar terhadap temannya. Karena apa? Setelah saya teliti, ternyata setelah saya panggil, ternyata dia diganggu oleh temannya karena dia kan sering beli jajan. Hanya jajannya tersebut suka diambil oleh Jami. Akhirnya si Jami hendak mau dipukul sama Aida. Untung saja itu kelihatan oleh saya sendiri. Hanya itu yang saya angkat menjadi sebuah kasus. Bisa diputar mungkin? Tidak bisa, Bu. Di kanvanya saja, Bu. Di kanva yang terakhir itu bisa diputar. Iya, yang terakhir. Kehilangan berarti harus terus. Bentar, Pak. Nah, ya yang itu. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin apabila mau menghadapi satu kasus terhadap suatu permasalahan siswa. Ya, mungkin contohnya yang seperti itu, Bapak Ibu Guru. Yang bisa kita lakukan apabila mempunyai suatu permasalahan, nantinya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita bisa menanyakan terlebih dahulu terhadap peserta didik kita, terhadap siswa kita, apa sih sebenarnya yang terjadi seperti itu. Dengan kita berdiskusi atau memanggil anak tersebut, itu kita bisa melihat mengetahui suatu permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Jadi kita tidak memvonis anak tersebut siapa yang bersalah atau tidak. Nantinya dengan kita menggunakan segitiga restitusi tersebut itu bisa mengetahui semua permasalahan. Mungkin ada yang mau bertanya dari segitiga restitusi tersebut. Ada yang mau tanya? Silakan. Mungkin dari ibu-ibu. Dari ibu mungkin ada yang bertanya, atau mungkin ini juga contoh tadi yang posisi kontrol yang belum sempat kita putar. Ini sudah bisa, Bapak Ibu. Panjang 12 menit itu. Bisa diperhatikan di sini.
Posisi manajer. Itu ada video-video cuplikan videonya. Ini saya diberikan oleh ibu instruktur. Dengan buku kemudian saya download, dan saya masukkan di situ karena itu merupakan contoh yang mungkin bisa saya terapkan di situ. Nah, itu kata-katanya di situ. Kalau orang yang guru bersikap sebagai penghukum di situ. Kalau yang sebagai penghukum. Kalau penghukum tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, ya langsung dihajar terus dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, itu sebagai penghukum itu tidak boleh dilakukan bagi penghukum itu. Yang kedua di sini adalah sebagai mungkin langsung di-cut, langsung lompat sedikit. Dan kebetulan kan hanya kata-kata dari atau contoh kata-kata yang bisa kita gunakan di situ. Iya begitu. Itu sebagai teman. Nah, itu kan sebagai teman. Lebih perkataannya itu lebih lembut. Beda lagi. Itu sebagai merasa bersalah. Lebih halus lagi. Nyolak ini. Itu merasa bersalah nanti. Itu bisa jadikan contoh juga dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir Bu mungkin yang sebagai manajer. Ini contoh yang sebagai manajer ya itu. Nah, ini contoh yang sebagai manajer lebih halus, lebih membimbing juga. Nah, itu lebih lembut, lebih halus lagi.
Oh, ini bukan manajer Bu, apa yang menanyakan keyakinan. Nah, yang menanyakan keyakinan yang ini. Yang manajer itu yang terakhir. Nah, yang ini yang manajer. Tentunya adalah yang manajer. Seperti itu Bapak Guru. Mungkin langsung yang berikutnya Bu, yang apa namanya, kita ke yang terakhir. Mungkin sebelum Bapak tutup, saya tutup. Apa namanya, ada yang mau bertanya, mungkin ada unek-unek dalam hatinya, mungkin ada mau mengutarakan pendapatnya, silakan. Silakan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu atau ada unek-unek yang mungkin saya seperti ini kok setelah melihat kegiatan hasil dari diseminasi seperti ini, mungkin itu bisa kita sampean semua bisa utarakan di sini. Tidak ada? Tidak ada. Sudah memahami semua? Ya. Sudah, kalau memang tidak ada suatu pertanyaan atau tanggapan, saya langsung merefleksikan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kependidikan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.